belajar mengenai tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini perhatikan ya. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian seri campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan lampu 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk mendapat menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, perhatikan. Tadi di teks tersebut ada kosakata non baku atau kosakata yang rancu dan kalimat yang tidak efektif, dan kita harus memperbaikinya. Perhatikan yang tadi ya, baik lagi ya. Nah, coba tadi ada yang rancu enggak dalam ininya penyebutannya? Ada ya, tadi apa? Ada dipakai. Ada juga banget. Lalu apa lagi? Nah, coba kita lihat jawabannya ya. Jeng jreng. Nah, ini dipakai. Katanya tadi ada dipakai, ada buat, ada banget, ada sama juga, sama. Nah, dipakai ini kosakata non baku atau dipakainya biasanya untuk sehari-hari ya, bukan untuk penulisan cerita. Nah, seharusnya bukan dipakai tapi dipakai. Sama seperti tadi dipakai, buat juga sama, bukan buat tapi untuk. Ya. Lalu ada banget, bukan banget tapi sekali. Bukan cantik banget tapi cantik sekali harusnya ya. Ada juga yang terakhir sama, bukan sama, harusnya itu dengan ya. Nah, ada kalimat tidak efektifnya. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Seharusnya rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Lalu selanjutnya yang buat tadi. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri. Udah pada buat, terus ada adalah ya.
Gak enak kan dibacanya. Nah, sekarang kita ganti jadi kalimat efektif. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik, seri, dan paralel. Adalahnya dihilangkan ya, buatnya jadi untuknya, karena ini yang ininya yang membuat kalimat tidak efektif. Udah ada buat, lalu ada adalah, lalu selanjutnya banget. Dengan demikian kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain. Seharusnya sehingga kedua jenis rangkaian ini saling melengkapi. Jadi ini ada pemborosan kata ya. Nah, di sini dengan demikian kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi, ini pemborosan kata. Lalu ini, saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Seharusnya kalimat efektifnya itu saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu 1. Adalahnya dihilangkan karena ini jadi tidak efektif. Lalu selanjutnya, rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Ini kalimat tidak efektifnya. Kalimat efektifnya adalah rangkaian paralel sangat membantu menghemat listrik. Ya. Lalu selanjutnya, kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Seharusnya kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, selanjutnya, nah ini ada paragraf 1 topik masalah, paragraf 2 penjelasan, paragraf 4 kesimpulan dan pesannya. Kalian akan mengerjakan ini ya. Ini yang pertama kalian kerjakan. Lalu ada yang selanjutnya, lampu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth August Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas dengan melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Perhatikan ya, tadi ada kalimat yang tidak efektifnya atau kosakata baku. Kalian coba lihat tadi di, nah ini, tahukah kamu siapa yang nemuin ini 1. Lalu sistem, lalu ngelihat, lalu ini enggak. Lalu nanti kita cari lagi ya. Nah, di sini kalian nanti cari kosakata non bakunya, lalu perbaiki kosakata bakunya di sini. Tadi ada apa aja tadi? Nah, kalian tulis ya, langsung dibuat seperti ini di tabel. Oke? Ini yang kedua tugas kalian. Nah, selanjutnya, kapan kita menggunakan kosakata baku? Nah, kita menggunakan kosakata baku itu saat menulis surat resmi, ketika berpidato di acara formal, dan saat menyusun karya ilmiah. Itu menggunakan kosakata baku. Mengapa kita menggunakannya? Karena kata baku itu tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Selain itu, untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Lalu yang selanjutnya, melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban, dan akibatnya kira-kira kalau tidak melaksanakan kewajiban. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, kalau melaksanakan kewajiban itu harus memiliki surat-surat lengkap, seperti kemarin ada yang anak mengendarai roda 3 itu harusnya memiliki SIM dan STNK yang lengkap, lalu memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara,
Berkendara dengan kecepatan normal, berkendara pada jalur jalan yang telah ditentukan dan mengikuti rambu lampu lalu lintas. Nah, tidak melaksanakan kewajiban berkendara tanpa menggunakan helm, belum memiliki surat-surat yang lengkap, berkendara melawan arah, berkendara dengan kecepatan tinggi dan tidak mau berhenti ketika lampu lalu lintas merah. Nah, akibat tidak melaksanakan kewajiban dapat ditilang polisi, membahayakan diri sendiri dan orang lain, mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan luka bahkan korban jiwa. Lalu yang terakhir mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Nah, di sini ada rambu lalu lintas. Nah, amatilah rambu lalu lintas berikut. Yang pertama apa tulisannya? Stop. Yang kedua segitiga merah. Yang ketiga itu silang. Apa itu? Yang keempat apa? Ada gambar mobil dicoret. Yang kelima ada arah Cibitung. Yang keenam ada rumah sakit. Yang ketujuh ada Dieng. Apa itu? Nah, nanti kalian cari. Ini adalah tugas ketiga kalian. Cari apa arti dari masing-masing rambu yang tadi. Terus apa manfaatnya rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan. Nah, sampai sini. Terus jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Lalu apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu tersebut. Nah, nanti sama kalian digambarin ya rambunya apa aja. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa di subscribe ya channel SDIT Nurian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.